Sebuah email anonim baru saja masuk dengan subjek mencurigakan, kebocoran Pertamax, investigasi segera. Dalam email itu, terdapat beberapa dokumen yang mengindikasikan adanya kecurangan dalam distribusi bahan bakar di berbagai SPBU di kota. Beberapa kendaraan yang mengisi di lokasi tertentu mengalami kerusakan misterius dalam waktu singkat. Raka mengernyit, membaca lebih dalam, tetapi masih ragu apakah informasi ini valid atau hanya ulah iseng seseorang. Di tengah kebimbangannya, ia menghubungi Sita, seorang pakar lingkungan yang selama ini menjadi rekan diskusinya dalam berbagai kasus terkait energi dan pencemaran. Saat mereka bertemu di sebuah kafe, Raka menunjukkan dokumen yang ia terima. Sita membaca dengan serius, lalu menghela napas. Ini bukan hal baru, katanya. Tapi kalau benar-benar ada bukti, ini bisa jadi kasus besar. Untuk menggali lebih dalam, mereka memutuskan menemui Pak Danu, seorang mekanik yang sudah puluhan tahun bekerja di bengkel kecil miliknya. Saat Raka bertanya apakah ia pernah mendengar keluhan tentang bahan bakar yang aneh, ekspresi Pak Danu berubah. Ia segera masuk ke dalam bengkel dan kembali dengan sebuah botol berisi cairan bening kekuningan. Ini sampel dari motor pelanggan saya, katanya. Bau dan teksturnya beda. Lebih cepat menguap juga. Sita membuka tutup botol dan menghirupnya pelan. Aromanya lebih tajam dari biasanya, gumamnya. Mungkin ada kandungan solvent atau zat tambahan lain yang tidak seharusnya ada. Pak Danu mengangguk. Beberapa pelanggan saya bilang mesin mereka cepat panas dan performanya turun setelah isi bensin dari SPBU tertentu. Bahkan ada yang mesinnya mati total. Raka mencatat setiap informasi yang mereka dapatkan. Ini lebih dari sekadar dugaan. Jika benar ada pengoplosan bahan bakar, dampaknya bisa luas. Tidak hanya merusak mesin kendaraan tetapi juga bisa mencemari lingkungan. Mereka pun sepakat untuk mencari tahu lebih jauh. Namun, sebelum mereka pergi, Pak Danu menambahkan sesuatu yang membuat mereka semakin tertarik. Dulu ada seorang sopir truk yang sering mampir ke sini. Dia cerita tentang tempat rahasia di pinggiran kota, tempat mereka memasak bensin. Informasi itu membuat Raka dan Sita semakin penasaran. Dengan modal nama sopir truk yang disebutkan Pak Danu, mereka mencari tahu lebih lanjut. Ternyata, pria itu bernama Arman dan sudah beberapa bulan tidak terlihat lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa ia tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan jelas. Ini semakin menguatkan dugaan mereka bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, Raka kembali memeriksa dokumen yang dikirim oleh sumber anonim tadi. Salah satu file berisi daftar SPBU yang diduga menjual bahan bakar oplosan. Beberapa nama sudah mereka dengar dari cerita Pak Danu. Jadi ada pola, gumam Raka. Ini bukan hanya kasus kecil, ini bisa jadi jaringan besar. Namun, ia juga sadar bahwa menyelidiki kasus seperti ini tidak akan mudah. Jika benar ada pihak yang sengaja mengoplos bahan bakar, pasti ada orang-orang berkepentingan yang tidak ingin hal ini terbongkar. Ia ingat bagaimana beberapa tahun lalu seorang jurnalis senior yang membongkar kasus serupa justru mengalami kecelakaan misterius. Meski begitu, Raka tidak mundur. Bersama Sita, ia mulai menyusun strategi investigasi. Mereka berencana mengunjungi beberapa SPBU yang ada dalam daftar, mengambil sampel bahan bakar, dan mengawasi aktivitas di sekitar depo tempat pengoplosan diduga berlangsung. Ini baru permulaan, dan mereka tidak tahu bahaya macam apa yang menanti di depan. Di luar kafe tempat mereka berdiskusi, sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan. Tanpa disadari Raka dan Sita, seseorang di dalam mobil itu memperhatikan mereka dengan saksama, lalu mengangkat ponsel dan berbicara singkat. Mereka mulai bergerak. Malam itu, Raka dan Sita berkendara menuju pinggiran kota, mengikuti petunjuk samar yang mereka dapatkan dari Pak Danu. Jalanan semakin sepi, lampu-lampu jalan berkurang, digantikan oleh gudang-gudang tua dan lahan kosong. Mereka berhenti di sebuah tikungan gelap, mematikan mesin mobil, dan mengamati dari kejauhan. Di depan mereka, sebuah area luas dengan pagar tinggi berdiri kokoh. Beberapa truk tangki terlihat keluar masuk, meski jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Sita mengamati melalui teropong kecil yang ia bawa. Truk-truk itu tidak punya logo resmi Pertamina, bisiknya. Kalau ini depot resmi, seharusnya ada identifikasi yang jelas. Raka mengangguk. Ia segera mengambil kamera dan mulai mengambil beberapa gambar dari dalam mobil. Salah satu truk berhenti di depan gerbang, dan seorang pria berbadan tegap menghampiri sopirnya. Mereka berbincang sebentar, lalu gerbang terbuka, dan truk itu masuk ke dalam area depot. Merasa harus melihat lebih dekat, Raka dan Sita keluar dari mobil dan berjalan mengendap-endap ke sisi lain pagar.
Mereka menemukan bagian pagar yang sedikit berkarat dan tampak bisa dipanjat. "Kita harus cepat," bisik Raka. Dengan hati-hati, mereka memanjat pagar dan melompat ke dalam, bersembunyi di balik tumpukan drum besar yang tersusun di sudut halaman. Dari tempat persembunyiannya, mereka bisa melihat lebih jelas. Ada beberapa pria yang bekerja memindahkan cairan dari drum ke tangki besar, menggunakan selang panjang. Bau menyengat menyeruak di udara. Sita menutup hidungnya. "Aku yakin ini bukan Pertamax murni," bisiknya. "Ada campuran lain." Raka mengarahkan kameranya dan mulai merekam. Ia memperbesar gambar dan menangkap sosok pria yang tampak seperti pengawas, mengenakan jaket hitam dan terus mengawasi pekerja. Salah satu pria lain membawa sebuah jerigen ke dalam gudang, tempat mereka mencampur cairan. Sita menyentuh lantai tanah di sekitar mereka dan menemukan bekas tumpahan cairan yang terasa lengket di jari-jarinya. "Kita harus ambil sampel," katanya pelan. Dengan hati-hati, Sita merogoh kantongnya dan mengeluarkan botol kecil. Ia mencelupkan kapas ke dalam cairan lengket itu, lalu memasukkannya ke dalam botol. Baru saja mereka hendak mundur, tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Seorang pria bersenjata patroli di sekitar pagar, senter di tangannya menyapu area sekitar. Raka dan Sita menahan napas, menempel erat ke drum-drum besar. Jantung mereka berdegup kencang saat cahaya senter hampir mengenai mereka. Namun, sebelum pria itu semakin dekat, sebuah suara lain memanggilnya dari kejauhan. "Cepat ke dalam. Ada truk baru datang." Pria itu mengangguk dan pergi, memberi mereka kesempatan untuk bergerak lagi. Merasa waktu mereka sudah habis, Raka memberi isyarat agar mereka segera keluar. Mereka dengan hati-hati bergerak ke arah pagar tempat mereka masuk tadi. Namun, sebelum mereka bisa memanjat, suara derit keras terdengar. Sita tanpa sengaja menginjak kaleng kosong. Suara itu bergema di malam sunyi. Para pekerja dan penjaga depot langsung menoleh ke arah mereka. "Hei, siapa di sana?" teriak salah satu pria bersenjata. Tanpa berpikir panjang, Raka menarik tangan Sita dan mereka berlari secepat mungkin. Para penjaga langsung mengejar. Senter-senter diarahkan ke segala penjuru. Raka dan Sita berhasil memanjat pagar, tetapi salah satu penjaga sempat menarik jaket Raka, membuatnya hampir terjatuh. Dengan susah payah, ia melepaskan diri dan melompat turun keluar pagar, diikuti oleh Sita. Mereka berlari menuju mobil mereka yang diparkir di kejauhan. Saat mereka melaju pergi, suara tembakan terdengar di belakang mereka. Ini bukan lagi sekadar investigasi biasa, mereka baru saja masuk ke dalam sarang mafia. Mobil Raka melaju kencang meninggalkan area depot. Napas mereka masih memburu, jantung berdetak keras akibat kejadian barusan. "Mereka menembak kita," ujar Sita dengan suara bergetar. Raka mengangguk tanpa melepaskan pandangannya dari jalan. "Kita sudah mengganggu bisnis mereka. Sekarang kita tahu ini lebih besar dari yang kita duga." Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka, Raka menepikan mobil di tempat aman. Mereka memeriksa barang bukti yang berhasil mereka bawa, foto, rekaman video, dan sampel cairan dari depot. "Aku akan menguji ini di lab kampus," kata Sita. "Kalau memang ada kandungan oplosan, kita punya bukti kuat." Sementara Sita mengurus sampel, Raka menelusuri dokumen yang ia terima dari email anonim. Ia menemukan daftar rekening yang diduga terkait dengan bisnis ilegal ini. Salah satunya atas nama PT Nusantara Jaya, perusahaan distribusi bahan bakar yang tampaknya sah secara hukum. Namun, saat Raka menelusuri lebih dalam, perusahaan ini baru berdiri 3 tahun lalu dan tidak memiliki jejak bisnis yang jelas. Raka meminta bantuan seorang rekannya di media untuk mencari informasi lebih lanjut. Dalam beberapa jam, ia menerima laporan yang mengejutkan. PT Nusantara Jaya ternyata terkait dengan beberapa pejabat daerah dan pengusaha besar. Beberapa transaksi mencurigakan menunjukkan aliran dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi beberapa orang berpengaruh. Sita menelepon dengan kabar lain yang tidak kalah penting. "Aku sudah uji sampel itu. Bahan bakarnya memang dioplos dengan zat lain, kemungkinan solvent dan nafta," katanya. "Ini berbahaya. Solvent bisa merusak mesin kendaraan dan sangat mudah terbakar." Raka semakin yakin bahwa ini bukan hanya tentang keuntungan semata, tetapi juga soal ancaman terhadap masyarakat luas. Mereka memutuskan menemui Arman, seorang mantan sopir truk tangki yang disebutkan oleh Pak Danu. Setelah mencari informasi ke beberapa kenalannya, mereka berhasil menemukan alamat rumahnya. Namun, saat tiba di sana, mereka justru mendapati rumah itu dalam keadaan kosong. Seorang tetangga mengatakan bahwa Arman sudah pergi beberapa bulan lalu tanpa kabar.
Raka dan Sita merasa ada yang tidak beres. Mereka mencoba menghubungi nomor Arman yang mereka dapatkan, tetapi tidak aktif. Raka kemudian mendapatkan ide untuk mencari data keuangan Arman. Melalui sumber di bank, ia menemukan fakta mengejutkan. Rekening Arman tiba-tiba menerima transfer besar sebelum ia menghilang. Mungkin dia dibungkam dengan uang, atau sesuatu yang lebih buruk terjadi padanya, gumam Sita. Sadar bahwa mereka semakin dekat dengan inti masalah, Raka dan Sita kembali menyusun strategi. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai PT Nusantara Jaya dan mencari tahu siapa pemilik sebenarnya. Mereka juga berniat mendatangi beberapa SPBU yang masuk dalam daftar mencurigakan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah pesan masuk ke ponsel Raka. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah kalimat pendek yang cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Berhenti sekarang, atau kalian akan menyesal. Raka menatap Sita dengan wajah serius. Kita sedang diawasi, katanya. Dan mereka tahu kita semakin dekat. Raka menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Pesan singkat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar, dan dalam bahaya besar. Ia menunjukkan pesan itu pada Sita, yang langsung menggigit bibirnya dengan cemas. Mereka tahu kita menyelidiki, gumamnya. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengawasi kita? Mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati. Malam itu, sebelum pulang, Raka mengambil rute yang berbeda, memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti mereka. Namun, ketika ia memasuki jalan sempit menuju apartemennya, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor terlihat diparkir di sudut jalan. Mesin mobil itu menyala, tetapi tak ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya. Raka langsung merasakan firasat buruk. Ia memutuskan untuk tidak masuk ke apartemen dan justru berputar kembali ke jalan utama. Aku akan menginap di tempatmu malam ini, katanya pada Sita melalui telepon. Sita setuju tanpa banyak bertanya. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Keesokan paginya, Raka bergegas ke kantornya untuk mengamankan semua data yang telah mereka kumpulkan. Namun, begitu ia tiba, pemandangan yang ia temukan membuat darahnya berdesir. Ruang kerjanya telah diacak-acak. Laci-laci terbuka, kertas-kertas berserakan di lantai, dan laptopnya menghilang. Mereka sudah masuk ke sini, katanya dengan suara bergetar. Ia segera menghubungi Sita dan memintanya untuk datang. Setelah memeriksa keadaan, mereka menyadari bahwa satu-satunya yang hilang adalah perangkat yang menyimpan hasil investigasi mereka. Beruntung, Raka telah membuat cadangan file di hard drive eksternal yang ia sembunyikan di tempat aman. Mereka ingin menghapus bukti, ujar Sita. Itu artinya kita semakin dekat dengan sesuatu yang besar. Tak ingin kasus ini menguap begitu saja, mereka mendatangi seorang polisi senior yang dikenal Raka, Komisaris Budi. Ia dikenal sebagai sosok yang bersih dan sering mengusut kasus korupsi. Namun, saat mereka memaparkan bukti awal, reaksi sang komisaris tidak seperti yang mereka harapkan. Alih-alih tertarik, wajahnya justru tampak tegang. Kalian harus berhenti, katanya dengan nada peringatan. Raka dan Sita saling berpandangan. Maksud Bapak? Tanya Sita. Komisaris Budi menarik napas panjang. Ini lebih besar dari yang kalian kira. Kalau kalian terus maju, kalian bisa menghilang seperti Arman. Nama itu membuat Raka dan Sita semakin curiga. Bagaimana mungkin seorang polisi tahu tentang Arman yang menghilang, sementara mereka baru menemukannya kemarin? Mereka keluar dari kantor polisi dengan perasaan was-was. Sekarang mereka yakin bahwa beberapa orang dalam aparat mungkin sudah terlibat dalam kasus ini. Kita nggak bisa percaya siapapun di sistem, kata Raka sambil menggenggam erat hard drive eksternalnya. Satu-satunya cara adalah membawa ini langsung ke media besar. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, Sita menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Di seberang jalan, di antara kerumunan orang, seseorang sedang berdiri dan mengarahkan ponselnya ke mereka, seolah sedang merekam atau memantau pergerakan mereka. Ketika Raka berbalik untuk melihatnya lebih jelas, sosok itu langsung pergi, menghilang ke tengah lalu lintas kota. Mereka benar-benar mengawasi kita, bisik Sita. Sekarang kita dalam bahaya nyata. Raka dan Sita duduk di dalam mobil dengan pikiran kalut. Mereka sudah terlalu dalam menggali kasus ini, dan sekarang mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi. Kita harus cepat, kata Raka sambil menyalakan mesin mobil. Kalau mereka berani masuk ke kantorku, bukan tidak mungkin mereka juga mengincar rumahmu. Sita mengangguk, lalu segera menghubungi seorang rekannya di salah satu media investigasi besar.
Setelah mendapat konfirmasi, mereka meluncur ke kantor majalah Expos, salah satu media independen yang dikenal berani membongkar kasus-kasus besar. Mereka diterima oleh Teguh, seorang jurnalis senior yang sudah sering menangani kasus korupsi dan kejahatan terorganisir. Saat Raka dan Sita menyerahkan bukti yang mereka kumpulkan, Teguh tampak terkejut. Kalau ini benar, ini bisa jadi skandal besar, katanya sambil membuka file yang berisi daftar rekening mencurigakan dan hasil uji sampel bahan bakar oplosan. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, Teguh menerima telepon dari seseorang. Wajahnya berubah serius. Setelah menutup telepon, ia menatap Raka dan Sita dengan tatapan tajam. "Kalian benar-benar sudah menyentuh sarang lebah," katanya. "Baru beberapa menit yang lalu, seseorang menghubungi kantor kami, memperingatkan agar tidak memberitakan kasus ini." Raka dan Sita saling pandang. Ini sudah jelas, mereka berurusan dengan jaringan yang kuat dan berpengaruh. Tapi alih-alih mundur, Teguh justru terlihat semakin tertarik. "Aku akan coba hubungi beberapa sumberku di kepolisian dan KPK," katanya. "Kalau ada bukti kuat, kita bisa dorong ini jadi laporan investigasi nasional." Saat mereka keluar dari kantor majalah Expos, Sita menghela napas panjang. "Akhirnya kita punya sekutu," katanya. Tapi Raka masih merasa gelisah. Mereka mungkin telah menyerahkan bukti ke media, tapi itu tidak menjamin keselamatan mereka. Jika orang-orang di balik skandal ini benar-benar memiliki kekuasaan besar, mereka bisa melakukan apa saja untuk membungkam siapapun yang mengancam bisnis mereka. Benar saja, malam harinya, Sita menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat dan dingin. "Berhenti sekarang, atau kalian akan berakhir seperti Arman." Setelah itu, panggilan terputus. Sita gemetar saat meletakkan ponselnya. "Mereka tahu kita sudah memberikan bukti ke media," katanya dengan suara lirih. Keesokan harinya, berita mengejutkan muncul di portal berita online. Seorang sopir truk ditemukan tewas di dalam mobilnya, terbakar di pinggir jalan tol. Raka dan Sita langsung mengenali nama korban, Arman. "Mereka membungkamnya," bisik Sita ngeri. "Mereka ingin mengirim pesan." Raka mengepalkan tangannya. Ini bukan lagi hanya tentang pengoplosan bahan bakar. Ini adalah kejahatan besar yang melibatkan nyawa. Tapi semakin mereka ditekan, semakin besar tekad mereka untuk mengungkap semuanya. "Kalau kita diam, mereka akan terus melakukan ini," kata Raka tegas. "Kita harus maju." Di tengah rasa takut dan ancaman yang semakin nyata, Raka dan Sita tahu bahwa mereka sudah tidak bisa mundur. Mereka hanya memiliki dua pilihan, melanjutkan perjuangan dan menghadapi risiko, atau menyerah dan membiarkan kebenaran tetap terkubur. Dan bagi mereka, menyerah bukanlah pilihan. Sementara itu, di tempat lain, seseorang sedang memperhatikan perkembangan kasus ini dengan tajam. Dengan ponsel di tangannya, ia menghubungi seseorang dan berkata pelan, "Kita harus bergerak sebelum mereka bicara lebih banyak." Malam itu, Raka dan Sita tidak bisa tidur. Kematian Arman menjadi peringatan nyata bahwa mereka berurusan dengan kelompok yang tak segan-segan menghabisi nyawa siapapun yang mengancam bisnis mereka. Raka menatap layar laptopnya, membaca ulang semua dokumen yang mereka kumpulkan. "Kita harus mempercepat langkah," katanya, "sebelum mereka menjadikan kita target berikutnya." Sita mengangguk, meski ketakutan masih jelas di matanya. "Tapi bagaimana caranya? Arman sudah dibungkam, kantormu diacak-acak, dan kita terus diawasi." Suaranya bergetar, tapi Raka tahu dia tidak ingin menyerah. "Kita harus buat ini jadi berita besar sebelum mereka bisa menutupi semuanya," lanjutnya. Keesokan harinya, mereka kembali ke kantor majalah Expos untuk bertemu Teguh. Saat tiba, suasana di sana terasa tegang. Salah satu wartawan menghampiri mereka dengan wajah cemas. "Teguh baru saja mengalami kecelakaan," katanya. "Mobilnya ditabrak truk dari belakang. Dia sekarang di rumah sakit." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan kebetulan. Mereka benar-benar mau menghabisi siapa saja yang tahu tentang ini, bisik Sita. Mereka bergegas menuju rumah sakit, dan saat melihat kondisi Teguh yang masih terbaring dengan perban di kepala, mereka semakin yakin bahwa waktu mereka semakin sempit. Dengan suara lemah, Teguh berbisik, "Jangan berhenti. Sudah ada orang-orang yang mulai tertarik dengan kasus ini. Aku akan pastikan ini tetap berjalan." Meski terluka, semangatnya tidak padam. Raka dan Sita pun semakin yakin bahwa mereka harus bertindak lebih cepat. Malam itu, Raka mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Suaranya terdengar gugup. "Aku punya informasi tentang PT Nusantara Jaya.
Tapi kita harus bertemu langsung. Orang itu memberikan lokasi pertemuan di sebuah gudang tua di luar kota, lalu menutup telepon sebelum Raka sempat bertanya lebih lanjut. Raka dan Sita tahu ini bisa saja jebakan, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan satu-satunya petunjuk baru yang mereka miliki. Mereka mempersiapkan diri, membawa ponsel dengan fitur perekam aktif, dan menyusun rencana cadangan jika sesuatu yang buruk terjadi. Kalau dalam 1 jam kita tidak kembali, kirimkan data ini ke media lain, kata Raka kepada salah satu rekannya sebelum berangkat. Saat tiba di gudang, suasana di sana sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berhembus dan derit besi tua. Raka dan Sita melangkah hati-hati, mencari sosok yang menelepon mereka. Tak lama kemudian, seorang pria muncul dari bayangan, mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Aku pernah bekerja di dalam, katanya pelan. Aku tahu siapa yang ada di belakang semua ini. Namun, sebelum pria itu bisa melanjutkan, suara deru mobil terdengar mendekat. Dalam hitungan detik, beberapa pria bersenjata turun dan mengarahkan senjata ke arah mereka. Jangan bergerak, salah satu dari mereka berteriak. Raka dan Sita menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Kini, nyawa mereka benar-benar dalam bahaya. Di tengah kepanikan, Raka melihat celah kecil di antara tumpukan peti kayu. Tanpa berpikir panjang, ia menarik tangan Sita dan berlari ke arah sana. Tembakan pertama meletus, menghantam dinding gudang, membuat debu berterbangan. Mereka berlari sekuat tenaga, mencoba mencari jalan keluar dari jebakan yang telah disiapkan untuk mereka. Tembakan terus terdengar di belakang mereka saat Raka dan Sita berlari menembus lorong sempit di dalam gudang tua. Nafas mereka terengah-engah, jantung berdebar kencang. Ke kiri, teriak Sita saat melihat sebuah pintu kecil di ujung lorong. Mereka menerobos masuk dan mendapati diri mereka di sebuah gang sempit yang berujung ke lapangan kosong. Tanpa pikir panjang, mereka terus berlari. Di belakang, suara langkah kaki mendekat. Para pria bersenjata itu jelas tidak ingin mereka lolos. Sebuah peluru melesat dan menghantam dinding bata di dekat kepala Raka. Mereka benar-benar mau membunuh kita, seru Sita ketakutan. Raka menggenggam tangannya lebih erat, menariknya menuju sebuah mobil tua yang terparkir di tepi jalan. Beruntung, kunci masih tergantung di dalam mobil itu, mungkin milik seorang pekerja yang lengah. Tanpa ragu, Raka melompat masuk dan menyalakan mesin. Ban berdecit saat ia menginjak pedal gas, membawa mereka menjauh dari gudang. Para pengejar mencoba menembak, tetapi Raka terus melajukan mobil secepat mungkin, meninggalkan mereka di belakang. Setelah beberapa kilometer, mereka akhirnya berhenti di tempat aman, tersembunyi di bawah jembatan tua. Nafas mereka masih memburu, adrenalin mengalir deras. Kita hampir mati, bisik Sita, masih terguncang. Raka mengangguk, menatap lurus ke depan. Mereka sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa hanya lari dan bersembunyi. Kita harus melawan balik. Raka mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Teguh. Kami dijebak, katanya cepat. Tapi kami punya saksi. Dia ada di gudang tadi, tapi kami tidak tahu apakah dia berhasil kabur. Teguh, yang masih di rumah sakit, terdengar geram. Aku akan mendorong berita ini lebih cepat. Kita harus buat ini besar sebelum mereka bisa menutupi semuanya. Malam itu, majalah Expos menerbitkan berita utama dengan judul mencolok, Mafia BBM Oplosan, Jejak Uang Kotor dan Pembunuhan Berencana. Artikel tersebut mengungkap temuan Raka dan Sita, mulai dari depot ilegal, transaksi mencurigakan PT Nusantara Jaya, hingga keterlibatan pejabat tinggi yang diduga menerima suap. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Keesokan harinya, efeknya mulai terasa. Media-media nasional mulai mengangkat berita ini. Publik mulai bertanya, dan tekanan terhadap aparat penegak hukum semakin besar. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengumumkan bahwa mereka akan membuka penyelidikan resmi. Beberapa nama besar disebut-sebut dalam daftar tersangka potensial. Namun, ancaman terhadap Raka dan Sita belum berakhir. Malam itu, saat mereka kembali ke apartemen, mereka menemukan pintu sudah terbuka. Perabotan di dalam berantakan, seperti ada yang mencari sesuatu. Hard drive eksternal yang menyimpan semua cadangan data mereka lenyap. Mereka mencoba menghapus bukti, ujar Sita dengan marah. Raka mengepalkan tangannya. Tapi mereka terlambat. Semua sudah ada di media, dan sekarang seluruh negeri tahu. Mereka saling bertatapan, menyadari bahwa meski bahaya masih mengintai, mereka telah memenangkan pertempuran pertama. Kini, tinggal menunggu siapa yang akan tumbang lebih dulu, mereka atau para penjahat di balik skandal ini. Di tempat lain,
Seorang pria berjas hitam sedang berbicara di telepon. Suaranya terdengar dingin. Mereka sudah terlalu jauh. Pastikan ini tidak berlanjut. Sementara itu, di balik layar, perang baru saja dimulai.